Halo semuanya, kita dari kelompok 7, kita bakal demonstrasiin Red App kita. Nah, untuk Red App sendiri, kita bakal langsung diarahin ke landing page ketika kita masuk ke websitenya. Nah, di sini kita bakal melihat ada untuk login user, register user, terus ada buat driver, sama support team atau customer service-nya. Dan aku sendiri bakal jelasin bagian login, register, dan juga bagian promonya. Nah, untuk user, ketika kita ingin membuat akun, kita akan langsung diarahkan ke page register user. Nah, di sini kita disuruh isi full name dengan email dan juga passwordnya. Nah, di sini kita buat khusus fiturnya, ketika passwordnya tidak sesuai, maka otomatis dia akan muncul error seperti ini. Nah, ini juga ketika emailnya tidak sesuai atau sudah ada di database kita, itu dia bakal muncul error. Nah, di sini juga confirmation does not match, berarti passwordnya tidak sesuai. Nah, ketika kita membuat email yang belum ada di database dan juga password yang sesuai, dia otomatis bakal masuk ke page login user. Nah, kita tinggal masukin email yang tadi sudah kita buat dengan passwordnya juga. Nah, ketika kita berhasil login, dia otomatis bakal masuk ke dashboard user. Di sini ada notification, terus ada nama kita sebagai usernya, terus ada juga wallet balance, my bookings, dan juga help center. Dan nanti bakal dijelasin sama teman saya untuk fitur-fitur ini. Nah, itu untuk user ya. Nah, untuk driver, kita juga sama, bisa sign up. Gimana itu ada full name, bedanya di sini ada driver license number, vehicle type, di sini motorcycle sama car, driver plate sama password sama confirm password. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil masuk ke login drivernya, dia otomatis akan masuk ke dashboard bagian driver. Jadi beda, bukan dashboard ya user, tapi dashboard bagian drivernya. Di sini kita bisa lihat dashboardnya ada isi kayak log for orders, terus wallet balance, web center, sama notification. Ini contoh kayak notification isinya apa aja sih ini. Nah, untuk customer service itu kita khusus buat bikin di Seeder aja. Nah, jadi karena biar orang nggak bisa langsung register di websitenya. Nah, kita buat di sini seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukin akun yang sudah ada di Seedernya. Contohnya tadi seperti ini. Nah, ketika kita sudah login, otomatis dia bakal masuk ke CS Portal. Dan ini contoh fitur-fiturnya. Nah, untuk user juga ada satu akun khusus namanya developer@gmail.com. Di mana ini akunnya khusus dia buat bikin promo dan juga promo list karena dia developernya. Jadi ketika akunnya sudah sesuai dengan namanya developer@gmail.com, kita login. Nah, dia bakal muncul fitur khusus ini, developer control panel. Di sini kita bisa create new promo dengan juga view promo. Ketika kita create new promo, misalkan kita masukkan untar kodenya. Diskonnya 20, terus maksimalnya ya 50.000 lah. Nah, ketika kita masukin tanggalnya 24 kan ini berarti sebelum expiry date, berarti dia ntar status aktif. Tapi kalau kita masukinnya sesudah expiry date, misalkan seperti ini, itu statusnya akan inaktif. Nah, juga kalau misalkan nih 100 kita lebih 101, dia bakal error. Nah, seperti ini. Muncul pesan harus di bawah 100, ya harus di bawah 100. Kita buat dia 25 lah. Nah, ketika sudah dibuat, kita bisa lihat nih di view promo list. Nah, di sini kita bisa lihat kayak untar 20%, 50.000. Dia valid until 24 Juni, karena tanggal 23, berarti masih aktif. Sedangkan untar 20, dia 25% diskonnya. Nah, max diskonnya 50.000, terus validnya sampai 22 Juni. Udah lewat ternyata. Jadi sifatnya langsung inaktif. Nah, di sini kita juga bisa hapus bagian kode promo yang kita nggak butuh lagi. Contohnya atau mau dihapus lah, mau diinaktifkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita tinggal pencet delete. Are you sure you want to delete this promo? This section cannot be undone. Kalau kita klik OK, nah dia bakal hilang otomatis. Dan dia nggak bisa digunakan lagi. Nah, contoh penggunaannya ketika kita ingin uh, melakukan promo, menggunakan promo, itu kita harus create new booking dulu. Nah, contohnya di sini misalkan kita mau ke Jakarta ke Bekasi. Nah, contohnya promo kodenya tadi kan untar ya. Untar kita gunakan. Nah, untuk harga aslinya tuh 45.450 dengan 9 km. Nah, contohnya kalau kita gunain, nah di sini tuh bakal kena diskon ya sebesar 20% tadi, 9.090. Ntar dikurangin jadi total yang harus kita bayar segini. Nah, tinggal kita book now. Nah, kira-kira itu sih untuk promo dan juga login dan register. Dan selanjutnya mungkin fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Nah, selain daripada user, kita juga mempunyai yang namanya driver. Di mana kalau di landing page ini, driver itu sendiri akan berada di pojok sebelah kiri, di mana sini ada login driver dan juga ada sign up driver atau register driver. Di mana di sini register driver itu sendiri terdiri dari full name atau nama, email, nomor SIM, jenis kendaraan yang kita ambil dari data seeder yang sudah kita masukkan, yaitu ada model dan juga mobil, lalu ada password dan confirm password. Di sini saya akan memasukkannya terlebih dahulu. Nah, di sini setelah sudah dimasukkan, ketika kita masukkan ke sign up as driver, kita akan dimasukkan ke login terlebih dahulu untuk kita masukkan isi dari untuk bisa masuk ke dalam dashboard ya. Di sini kita setelah login, kita akan masuk ke dalam dashboard, di mana di sini dashboard terdiri dari beberapa tombol, di antaranya di sini dari lonceng ini ada notification, lalu kita di sini ada logout, lalu di bawah sini kita ada 3 fitur lainnya, yaitu look over order atau booking pada user, wallet balance, dan juga help center. Di mana seluruh fitur ini 1, 2, 3, 4 akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Pada dalam booking itu sendiri, driver itu memiliki sebuah peran di mana driver akan memiliki sebuah status di mana di sini dia akan menerima atau menolak dari si permintaan customer ini. Di mana di sini akan berbeda-beda apabila driver memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Sebagai contoh, jika si driver menolak, di sini maka order akan menghilang, tapi bukan menghilang dalam database ya, melainkan order ini akan menghilang dan akan dipindahkan ke driver yang lain untuk apakah ia akan menerima atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini adalah driver yang berbeda. Tadi kan sebelumnya dari Owen Benedict untuk namanya, lalu di sini berubah menjadi Pak Supir. Di sini Pak Supir akan mendapatkan dari si orderannya nih, akan muncul dia. Dan kalau misalnya kita reject lagi, maka dia akan pindah lagi ke driver yang lain. Tapi apabila kita accept, nah di sini accept akan merubah statusnya yaitu accepted, atau kalau misalnya dalam user maka akan menjadi confirm. Lalu di sini ada action yaitu untuk start trip dan juga ada chat user. Nah di sini apa yang menjadi perbedaan antara mobil dan juga motor? Di sini pada order ini hanyalah khusus untuk motor saja sebelumnya. Jadi apabila kita semisal membuat order untuk mobil, maka motor itu tidak akan munculkan dari orderannya sebagai contoh. Nah, oke, di sini saya sudah membuat sebuah orderan di mana di sini orderan ini dia akan menggunakan dari si mobil. Nah, harusnya jika kita buka lagi ke dalam si Pak Supir itu tadi, maka harusnya tidak akan muncul untuk isi bookingannya. Baik, bisa dilihat di sini tidak muncul sama sekali ya untuk orderan dari si mobil. Sedang mobil itu akan muncul ketika driver itu memilih kendaraan yaitu mobil. Dimana di sini saya punya salah satu contohnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun driver yang bernama John, di mana di sini dia itu sudah terdaftar sebagai mobil. Nah, di sini bisa terlihat ada dua yaitu dari AAA dan juga John lagi. Ini merupakan pesanan dari yang menggunakan mobil, di mana di sini dia akan langsung memunculkannya, sedangkan yang motor tadi tidak ada sama sekali. Nah, kembali lagi ke dalam status ini, kita akan memunculkan juga namanya aksi atau action, di mana di sini action ini akan berubah statusnya, berubah menjadi dari awalnya confirm atau accepted akan berubah jadi on the way atau dalam perjalanan. Di mana di sini chat user akan masih ada dan terakhirnya akan diselesaikan dengan complete. Nah, complete itu apa? Complete itu artinya trip sudah selesai. Di mana sini trip sudah complete dan dia akan menunggu review dari si user itu sendiri. Oke, berikutnya untuk fitur yang saya buat adalah mengenai wallet dan juga rating serta review. Kita ada di halaman dashboard user. Di sini ada menu wallet balance. Kalau kita klik, isinya akan muncul saldo walletnya, yaitu sebesar 100.000. Kemudian ada dua menu, yaitu untuk top up dan juga check history. Kita akan coba melakukan top up terlebih dahulu. Ini adalah halaman untuk melakukan top up. Kita bisa top up dengan jumlah yang minimalnya adalah 1.000. Sebagai contoh, kita akan melakukan top up sebesar 100.000. Lalu kita klik confirm and top up. Lalu kita akan balik ke halaman wallet info. Di sini kita bisa lihat ada pemberitahuan bahwa top up sudah berhasil dilakukan sebesar 100.000. Kemudian saldo kita yang tadinya awal 100.000 juga bertambah menjadi 200.000. Lalu di sini ada fitur check history. Kalau kita klik, untuk barusan kita melakukan top up 100.000. Ini adalah yang pertama. Dan ini adalah yang sebelumnya pernah dilakukan. Kemudian kita akan masuk ke wallet untuk driver. Ini untuk dashboard drivernya. Jadi ada menu wallet balance, kita klik. Di sini driver wallet juga isinya ada totalnya. Ini untuk total pendapatannya dia. Dengan total saldo sebesar 1 juta. Untuk wallet driver sendiri,
saldonya hanya bisa didapatkan dari hasil perjalanannya saja. Sebagai contoh, dia punya tabungan 1 juta untuk saldonya. Kemudian di sini ada dua menu. Yang pertama untuk withdraw atau transfer ke bank, yang kedua untuk cek history juga. Kita akan coba untuk transfer ke bank. Sini kita bisa isi untuk bank yang kita inginkan, misalnya BCA. Ada nomor akun rekeningnya, misal seperti ini. Untuk jumlahnya disesuaikan seperti apa yang sesuai yang diinginkan. Misal kita ingin melakukan transfer sebanyak 100.000. Dengan minimum transfernya adalah 10.000. Kita akan klik proses withdrawal. Kita akan balik ke halaman info driver wallet. Di sini kita bisa melihat ada pemberitahuan bahwa transfer ke BCA sukses sebesar 100.000. Kemudian saldo kita yang awalnya 1 juta, sekarang sudah berkurang 100.000 menjadi 900.000. Berikutnya kita akan mencoba melihat apakah saldo user dan saldo user akan berkurang setelah melakukan booking, dan saldo driver yang melakukan perjalanan tersebut akan bertambah setelah booking diselesaikan. Pertama-tama kita akan coba buat booking terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah membuat booking. Kemudian kita akan mencari driver, terus drivernya akan menerima pesanan tersebut dan menyelesaikannya. Oke, kita anggap di sini driver sudah menerima pesanan dan sudah menyelesaikannya. Kemudian kita akan masuk lagi ke wallet driver. Di sini bisa kita lihat bahwa uang dari driver sudah bertambah karena dia telah menyelesaikan pesanan yang sebelumnya. Bisa juga di historinya bahwa ada penyelesaian pesanan dari trip kedua sebesar 29.100. Kemudian kita akan cek dari wallet user juga apakah sudah berkurang. Ini untuk usernya, kita akan pergi ke wallet balance. Bisa dilihat ke sini bahwa uangnya sudah berkurang. Kita juga bisa lihat cek history bahwa uangnya sudah berkurang 29.100 setelah melakukan perjalanan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur bookings dan juga nanti saya akan menjelaskan fitur notification. Untuk booking, setelah kita login menggunakan akun user, kita akan diarahkan ke tampilan dashboard. Di sini kita pilih My Bookings untuk melakukan pemesanan perjalanan. Ketika kita pilih My Bookings, maka kita akan diarahkan ke halaman Bookings Index. Di sini kita bisa melihat booking history, di mana kita bisa memantau riwayat perjalanan kita dan memantau status perjalanannya. Di sini ada tombol Create New Booking, ini tuh untuk membuat booking baru. Di sini juga ada tombol Refresh, digunakan itu untuk memantau status perjalanan secara real time. Di sini karena kita belum memesan booking satupun, maka tulisannya adalah You haven't booked any ride yet. Oleh karena itu, mari kita membuat booking baru dengan Create New Booking. Di sini kita akan diarahkan ke halaman Bookings Create. User diminta untuk input data. Di sini kita input lokasi penjemputan, lalu kita juga input lokasi tujuan, dan kita input promo code jika ada. Promo code itu bisa user lihat di notification. Nah, di notification promo code-nya itu adalah UAS backend. Kita lanjut. Ketika lanjut, maka akan diarahkan ke halaman Ride Estimation. Dan halaman ini akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya, yaitu Darren. Di sini ketika kita mau mengganti input lokasi kita tinggal pencet back, dan kita tidak perlu input lagi secara berulang. Jadi, inputan sebelumnya itu tidak hilang karena kita sudah menyimpannya dengan metode session. Di sini misalkan kita mau ganti lokasinya. Jadi kita tinggal hapus, lalu kita ganti lokasinya. Nah, di sini contohnya kita pilih menggunakan mobil. Lalu kita next, maka akan diarahkan ke halaman Bookings Checkout. Di Bookings Checkout ini tuh berisi rincian pemesanan kita. Di sini bisa kita lihat fare details-nya, yang harus kita bayar itu hanya 61.200 karena kita menggunakan promo code UAS backend. Di sini bisa kita lihat balance kita itu 0 karena kita belum top up sama sekali tadi. Jadi karena balance-nya 0, maka kita tidak bisa melakukan pemesanan booking karena kita tidak punya cukup uang. Maka di sini tombol book now-nya itu di disable. Jadi kita harus pergi ke halaman utama untuk melakukan top up. Nah, karena kita sudah memiliki balance yang cukup untuk memesan booking ini, sekarang kita bisa memencet tombol book now. Ketika kita pencet book now, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman booking index. Di sini kita bisa memantau status perjalanan kita. Statusnya itu di sini itu pending. Pending itu artinya driver belum menerima booking kita. Jadi kita harus menunggu driver sampai
menerima bookingan kita. Di sini kita bisa cancel. Dan fitur cancel ini tuh hanya terdapat pada status pending dan juga confirm. Di sini kita coba contohnya kita cancel. Nah, kalau kita pencet cancel, maka kita ada pesan alert. Kita coba oke. Nah, karena your ride has been successfully cancelled, maka statusnya juga trip cancelled. Kita coba booking baru. Nah, kita sudah booking perjalanan baru. Di sini kita harus menunggu driver menerima. Jadi driver harus menerima terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat tadi driver sudah accept, jadi statusnya accept by Putih Hidayu. Di sini kita bisa chat driver dan kita masih bisa cancel karena driver itu belum menjemput kita. Nah, kita harus menunggu driver jemput. Di sini karena tadi itu driver sudah sampai ke lokasi tujuan dan kita sudah dijemput, maka driver tadi memencet tombol start trip, artinya kita sudah dalam perjalanan, jadi statusnya itu on the way. Dan kita sudah tidak bisa cancel karena kita sudah berada di perjalanan. Di sini karena tadi driver sudah memencet trip complete, maka status perjalanan kita sudah selesai. Di sini kita juga terdapat fitur rate and review yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, ketika kita sedang melakukan suatu booking, maka kita tidak bisa melakukan booking lagi. Jadi kalau misalkan masih ada status yang aktif, maka kita tidak bisa melakukan create new booking. Kalau kita pencet, maka dia akan ada tulisan alert ini. You cannot book a new ride until your current trip is completed or cancelled. Kemudian setelah melakukan perjalanan, kita bisa pergi ke menu My Bookings. Perjalanan sudah selesai di sini, kita bisa melakukan rate and review. Kalau kita klik, akan muncul seperti ini. Ini untuk nama drivernya. Ini dari mana kita pick up di mana dan tujuannya kemana. Kita bisa memberikan rating dari bintang 1 hingga bintang 5. Misal perjalanan tadi sangat bagus, kita akan berikan rating bintang 5. Kemudian ada komentar, kita bisa isi atau tidak, opsional. Misal kita isi nice. Kemudian kita submit. Bisa dilihat bahwa kita sudah melakukan submit pada review yang tadi kita buat. Kemudian kita akan balik ke driver untuk melihat apakah review tersebut sudah tersubmit. Bisa dilihat sebelumnya kita telah melakukan review dan rating untuk bintang 5 dan komentarnya itu nice. Di sini driver bisa melihat siapa yang melakukannya sesuai history perjalanan yang telah dilakukan. Kemudian kita akan balik lagi ke user. Masih di menu yang sama, My Bookings. Kita bisa lihat di sini ada tombol untuk edit review. Kalau kita klik, kita bisa mengedit apa yang tadi kita telah isi. Misal tadi kita salah klik, harusnya kita mau isinya bintang 4, tapi ternyata kita isinya bintang 5. Kita bisa ubah. Kita menjadi komentar, kita juga bisa ubah ataupun kita hapus. Karena komentar bersifatnya opsional, tidak harus ada. Kemudian kita tekan update review. Dan ada pemberitahuan bahwa review kita sudah berhasil diupdate. Kemudian kita akan balik lagi ke driver untuk cek apakah review tadi sudah diupdate. Masih di menu yang sama, kita akan klik menu look for orders. Kemudian di sini ada historinya. Dan kita bisa lihat bahwa bintangnya berubah dari 5 tadi menjadi 4 setelah kita update. Kemudian komentarnya kita hapus. Yang tadi tulisannya ada nice, sekarang menjadi no written review. Di sini selanjutnya saya akan jelaskan tentang sistem yang telah saya buat. Ini kita dapat ada bagian My Bookings, setelah create new bookings. Nah, ini kita pilih lokasinya, bebas. Jadi saya anggap aja 1 sama 1 dengan destination-nya. Oke, ini adalah sistem yang telah saya buat, right estimation. Nah, ini tuh pertama ada display-nya. Jadi yang untuk ini itu dia nge-display lokasi awalnya, penjemputannya. Nah, kalau untuk yang kanan ini tuh dia nge-display lokasi tujuannya. Oke, jadi sini ada selanjutnya ada di kilometernya, ada distance-nya. Sini saya gunakan sistem di mana dia nge-generate random. 2 km sampai 15 km itu range-nya. Nah, karena sini dapat 12 km, itu ada harganya nih. Per kilometer itu harganya itu adalah 5.000. Ini karena 12 km, 12 kali 5.000 artinya dia dapat 60.000. Nah, ini ada available vehicle. Nah, di sini fare beda nih dengan tadi saya bilang. Kan seharusnya 12 kali 5.000 itu 60.000. Ini beda. Ini karena saya ada buat di mana untuk motor ini tuh dia bakal ngambil harganya itu sebesar 95% sampai 105%. Itu random. Begitu pula dengan yang car, dia bakal ngambil random antara 120% sampai 130%.
Nah, semisal saya pilih car nih, mobil. Terus saya next. Nah, dia bakal masuk ke fare-nya ini, 78.000. Nah, ketika saya pilih motor, terus saya next, yang fare mana? Fare-nya ini 57.600. Nah, dia bakal kirim ke sini nih, 57.600. Nah, tapi sini ada sistem unik nih ketika saya pencet back. Yang mana pick up location sama destination location itu menetap sama-sama satu. Nah, ketika di next lagi nih, walaupun tadi sistemnya random ya, tapi ketika di next lagi ini, nah, kilometer sama harganya tetap sama. Jadi dia menetap. Tapi, semisal saya ganti destination atau pick up location-nya bebas, dan lalu di next, nah, di sini dia bakal generate random lagi distance-nya 4 km. Begitu pula dengan motornya dan mobilnya. Baiklah, kita akan melanjutkan ke dalam chat, di mana chat ini itu hanya akan muncul apabila kita sudah sebagai driver sudah mengaccept dari permintaan dari si user. Maka dia akan muncul dari chat user ini dan akan tetap muncul sampai on the way, atau dia tidak akan muncul pada saat pending ataupun pada saat entah di cancel ataupun pada trip sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada chatnya, kita bisa langsung menulisnya. Seperti contoh hello world. Nah, di sini dia akan langsung masuk, dan di sini ada dua fungsi, yaitu dari update, di mana sini update ini kita bisa merubah isi dari chat ini. Misal hello world, kita tambahin dengan tanda seru. Dia akan meng-save dan akan langsung memunculkannya. Sedangkan jika kita mencet tempat sampah ini, maka dia akan langsung meng-unset dari message-nya. Di sini kita akan tulis kembali hello world untuk melihat apakah chat ini akan masuk ke dalam si customer atau user itu sendiri. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam akun dari si user itu sendiri, maka di sini kita akan langsung ngechat si driver, dan di sini akan langsung muncul isi dari chat si drivernya. Next, di sini saya akan jelaskan tentang sistem health center yang telah saya buat. Jadi di sini ada create tiketnya, ada type of complaint-nya, kita bisa pilih komplainnya apa, report driver, report lost item, report bulk or error, tip, payment, sama terakhir order. Nah, kalau order ini kita bisa masukin minimal 5 kata kalau nggak salah, dan maksimal 20 kata untuk order komplainnya. Nah, misalnya saya pilih kategorinya order nih, ketinggalan barang. Terus fill in the complaint, ini kita maksimal 100 kata, minimalnya bebas. Kita fill in the complaint. Mohon maaf, bisa tolong bantu? Saya tertinggal barang. Send ticket. Nah, ketika send ticket bakal muncul ini. Thank you for your feedback. Turun ke dashboard, kita ke help center lagi nih. Nah, di sini ada view history. Kita bisa lihat nih, apa aja yang udah pernah kita buat. Nah, di sini ada yang tadi bosan dibuat, barang ketinggalan. Mohon maaf, barang bisa tolong bantu saya, tinggal 23 Juni, date-nya, status incomplete sama message. Nah, sebelum itu, sini saya ada buat limit nih. Misalnya, aku buat lagi nih. Apa aja, driver. Nah, send tiket. Dia bakal muncul kayak gini nih, alert. Max 1 tiket at a time. Jadi kita itu nggak bisa buat lebih dari 1 tiket. Jadi cuma bisa ada satu kasus, satu komplain at a time. Sampai CS ngubah statusnya jadi complete. Oke, sini ada link di sini, message. Jadi kita bisa message sama customer service-nya di sini. Enggak, saya gedein dulu. Nah, ada topiknya apa tadi sama komplainnya. Mohon maaf, bisa tolong bantu saya tinggal barang. Jadi kita bisa ketik chat yang mau kita kirim ke CS ya, misalnya apa aja nih, send message. Nah, ada kekirim nih. Kita bisa kirim apa aja di sini. Next, di sini ada CS. Sistemnya saya buat juga. Ini ada tampilan CS atau dashboard CS. Nah, di sini cuma ada satu tombol, yaitu user dan drive management. Karena emang ini itu dirancang khusus untuk help center doang sebenarnya. Nah, di dalam user dan driver management ini, itu memuat seluruh daftar klien, baik user ataupun drivernya, data-datanya, email, dan juga namanya. Oke, nah, karena ini itu dibuat khusus untuk help center, jadi sini ada ini nih, tabel complaint. Ada yang inaktif dan aktif. Kalau inaktif, itu nggak bisa dipencet. Artinya, klien ini itu, dia nggak ada buat request atau komplain. Sehingga inaktif. Nah, kalau misalnya aktif, artinya dia ada buat komplain. Dan kita bisa urus ini komplainnya. Bisa diklik. Nah, ini tadi ada yang udah kita buat tadi sebelumnya. Ketika dipencet, nah, bakal muncul pesan dari yang dia kirim. Mohon maaf, bisa tolong bantu saya, tertinggal barang. Kami akan proses. Nah, terus ini bisa di-send. Jadi sistem ini itu memungkinkan kita untuk chat user dengan CS-nya.
Nah, ketika suatu ini udah kelar nih, misalnya tiketnya udah kelar, kita bisa completein statusnya. Yes. Kalau misalnya kita completein statusnya, maka session tersebut bakal mati, yang artinya komplain tersebut sudah selesai dan jadi inaktif. Oke, sebagai tambahan, ini kita balik lagi ke help center history miliknya user. Kan tadi kita udah buat tiket nih, yang barang ketinggalan. Nah, itu statusnya kan udah di-completein sama si CS-nya. Nah, ketika statusnya berubah di incomplete jadi complete, kita bakal coba masuk nih ke message nih. Nah, di sini karena statusnya udah complete, kita udah nggak bisa kirim pesan lagi. Ada tulisannya chat close. This issue has been closed by customer service. Nah, yang bisa kita lihat itu cuma percakapan kita antara CS dengan kita. Next, di sini saya ada buat juga nih yang help center buat drivernya. Sebenarnya isinya kurang lebih sama aja. Kita fill in the complaint lagi, terus cuma bedanya type-nya doang. Di sini kita bisa report passenger, vehicle, report book. Selebihnya sama sih. Untuk send tiket, tampilannya seperti ini. Dan untuk view story, seperti ini juga kurang lebih untuk ininya, driver. Kita bisa lihat message kita juga, kita bisa ketik message kita. Kurang lebih sama juga. Kita bisa ketik apapun di sini. Dan complete status. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur notification. Jadi fitur notification ini tuh ada dua, itu yang pertama itu untuk user dan yang kedua itu untuk driver. Jadi kita akan bahas untuk notifikasi untuk user terlebih dahulu. Di halaman dashboard user, di pojok kiri atas terdapat gambar lonceng. Ini tuh adalah icon untuk notifikasi. Bisa kita lihat kita ada 17 notifikasi yang belum dibaca. Di sini ketika kita memencet lonceng, maka kita akan diarahkan ke halaman notification index. Di sini bisa kita lihat ada banyak notifikasi, mulai dari sistem, promo, security, wallet, ride, juga ada dari chat dan help. Jadi untuk sistem, ketika user login, ketika user sign up, membuat akun, maka akan ada notif dari sistem yaitu berisikan welcome. Lalu di sini seperti yang tadi saya bilang, promo itu dapat dilihat di notifikasi. Jadi di sini ada notifikasi promo, ada special promo available. Kita bisa lihat keterangan lebih lanjut lewat fitur view ini. Kita pencet, maka akan diarahkan ke notification detail. Di sini ada notification info, receive time-nya, kategorinya, dan message details-nya. Seperti itu. Gitu juga dengan yang lain, kita bisa lihat detailnya dengan menggunakan tombol view ini. Lalu di sini ada security. Security ini tuh ketika kita log out lalu login lagi. Lalu di sini ada notifikasi dari wallet. Ketika kita sudah selesai top up, maka akan ada notifikasi. Setiap status kita berubah, maka kita akan mendapatkan notifikasi. Nah, notifikasi ini tuh bisa kita langsung mark as read tanpa kita harus pencet view. Jadi notification mark as read. Jadi notifikasinya itu akan dianggap sudah dibaca walau kita tidak pencet view. Ini security, right? Security. Lalu di sini ada chat. Ketika driver dan user chat satu sama lain, maka itu akan muncul di notifikasi bahwa kita tuh mendapat pesan baru dari driver. Kita mark as read. Lalu setelah itu right security. Di sini ada kategorinya help. Help itu adalah notifikasi untuk help center. Oke, di sini di notification history, di sini tuh ada beberapa fitur. Yang tadi sudah sempat aku singgung itu ada mark as read, itu kita tandai pesan telah dibaca. Di sini kita juga bisa delete notifikasi. Are you sure want to delete this notification? Jadi ada sistem alertnya juga. Nah, kan ini kan notifnya banyak. Di sini juga kita sediakan fitur mark all as read dan fitur delete all. Jadi kita bisa langsung menandai semua notifikasi telah dibaca secara serentak dengan cara memencet tombol mark all as read. Nah, pas sudah selesai, kita bisa lihat semuanya sudah ditandai telah dibaca. Kita juga bisa menghapus semua notifikasi yang ada dengan memencet tombol delete all. Tadi juga dapat alert. Oke, semua sudah terhapus notifikasinya. Selanjutnya adalah notifikasi untuk driver. Sebenarnya konsepnya sama saja seperti notifikasi user. Di pojok kiri atas ada gambar lonceng, itu artinya untuk notifikasi. Ada 18 notifikasi. Ketika kita pencet, maka akan diarahkan ke driver notification history. Di sini bisa kita lihat sama persis seperti user, cuma beda isinya. Di sini ada sistem, welcome driver. Di sini juga ada security ketika driver logout dan login lagi. Juga ada ride, juga ada wallet, juga dari chat, juga driver menerima notifikasi. Dari wallet ketika driver withdraw, maka driver juga akan menerima notifikasi. Ketika trip complete, maka driver akan menerima uang. Nah, itu juga ada notifikasinya. Ketika driver membuat support tiket, yaitu di help center, maka driver juga menerima notifikasi. Di sini juga sama, ada fiturnya mark as read, view, dan juga delete. Mark as read, kita coba, bisa. Kita coba view, notification infonya, dan message detailnya juga ada. Kita back to inbox. Kita delete. Cancel, nggak jadi ke delete. Oke, berarti ke delete. Kita mau semuanya terbaca. Kita langsung mark all as read. Semuanya sudah ditandai sebagai terbaca. Lalu kita mau hapus semua notifikasi dengan delete all. Di sini juga ada alertnya.
Oke, jadi semua notifikasi juga terhapus. Oke, sekian dari demo program kami yang bertemakan ride hailing. Sekian dari kami, terima kasih.